Gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat terlihat. Cahaya memiliki spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Alasan kenapa cahaya disebut sebagai gelombang, yaitu gelombang elektromagnetik adalah karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Kenapa tanpa medium? Karena di antara matahari, bumi ada ruang hampa, yang artinya tidak ada materi atau medium satupun yang bisa digunakan oleh gelombang cahaya untuk merambat. Sifat gelombang cahaya. Berikut beberapa sifat atau karakteristik dari gelombang cahaya. Yang pertama ada merambat lurus. Sifat cahaya yang satu ini sepertinya merupakan sifat yang paling umum yang paling mudah kalian temukan. Yang kedua dapat dipantulkan atau refleksi. Bentuk pantulannya berbeda tergantung bidang yang dipantulkan. Berdasarkan bentuk pantulannya, jenis pemantulannya dibagi menjadi dua, yaitu dipantulkan dan dibiaskan. Untuk permukaan datar seperti cermin, maka cahaya akan dipantulkan seutuhnya. Sedangkan untuk permukaan yang tidak rata seperti batu, maka cahaya akan dibiarkan. Yang ketiga, dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi merupakan perubahan arah cahaya datang yang merambat dari medium ke medium yang lain. Pembiasan biasanya terjadi karena adanya perbedaan indeks bias dan besarnya perubahan arah yang dihasilkan tergantung dengan indeks bias kedua mediumnya. Contoh yang paling sering ditemukan adalah sedotan dalam gelas berisi air yang terlihat seakan-akan patah. Hal ini dikarenakan udara dan air memiliki indeks bias yang berbeda. Yang keempat, dapat diuraikan atau dispersi. Dispersi merupakan proses terurainya atau terpisahnya cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang yang berbeda setelah melewati sebuah medan pembias, seperti prisma yang terbuat dari bahan gelas bening atau yang sering kita temui sehabis hujan, yaitu pelangi. Yang kelima, dapat diserap atau absorpsi. Ketika sebuah bahan atau material transparan yang terkena cahaya, maka sebagian energi dari cahaya tersebut akan terdisipasi atau berkurang oleh material atau bahan tersebut menjadi energi panas. Hal ini terjadi secara alami pada mata kita untuk melihat warna sekitar kita. Yang keenam ada dapat diarahkan atau polarisasi. Polarisasi merupakan keadaan di mana intensitas cahaya berkurang dikarenakan sifat cahaya yang secara natural tegak lurus dengan arah perambatannya, sehingga cahaya terbatas untuk satu arah bidang. Dan jika arah ke media polarisator, intensitas cahaya berkurang akibat berkurangnya komponen gelombang cahaya. Contoh penerapan sifat ini yang paling umum adalah ini filter kamera kalian. Yang ketujuh, dapat menembus benda bening. Cahayanya dapat menembus benda bening. Contohnya lampu rumah. Cahaya dapat menembus kaca pada bohlam lampu rumah kalian sehingga bisa menerangi satu ruangan rumah kalian. Dan yang kedelapan, mengalami pelanturan atau difraksi. Difraksi cahaya merupakan kecenderungan gelombang cahaya saat melewati celah kecil atau sempit untuk menyebar ketika merambat. Difraksi dapat diamati dalam dua percobaan, yaitu difraksi celah tunggal dan difraksi celah banyak. Interferensi cahaya. Interferensi cahaya merupakan adanya interaksi atau penjumlahan dari dua gelombang cahaya atau lebih. Agar interferensi terjadi diperlukan dua syarat, yaitu sumber cahaya harus koheren dan harus monokromatis. Interferensi celah ganda Young. Interferensi memiliki dua sifat yang bertolak belakang, yaitu membangun atau disebut interferensi konstruktif dan merusak atau disebut interferensi destruktif. Akibat dari kedua sifat ini, interferensi cahaya memiliki dua pola, yaitu pola terang dan pola gelap. Pola terang dihasilkan karena superposisi yang konstruktif atau saling menguatkan. Pola gelap dihasilkan karena superposisi yang destruktif atau saling melemahkan. Dalam interferensi celah ganda Young terdapat dua persamaan, yaitu persamaan untuk interferensi maksimum di P pola terang. P sama dengan N lambda L per D. Persamaan untuk
interferensi minimum di pola P atau pola gelap, yaitu dP per L sama dengan 2N min 1 setengah lambda L, di mana P sama dengan jarak dari garis gelap ke terang pusat, D sama dengan jarak antar dua celah, L sama dengan jarak celah ke layar. Lambda sama dengan panjang gelombang cahaya, N sama dengan orde interferensi atau 1, 2, 3. Interferensi pada selaput tipis sesuai dengan namanya. Interferensi ini terjadi pada lapisan tipis, contohnya seperti sabun dan minyak. Persamaan untuk interferensi maksimum di pola P atau pola terang, yaitu 2ND cos R sama dengan 2M plus 1 setengah lambda. Persamaan untuk interferensi minimum di pola P, pola gelap, yaitu 2ND cos R sama dengan 2M setengah lambda, di mana D sama dengan tebal lapisan, N sama dengan indeks bias lapis tipis, R sama dengan sudut bias sinar, lambda sama dengan panjang gelombang sinar, M sama dengan orde interferensi. Ciri-ciri gelombang cahaya. 1. Gelombang cahaya dapat merambat dalam ruangan tanpa medium apapun karena merupakan gelombang elektromagnetik. 2. Gelombang cahaya merupakan gelombang transversal. Hal ini karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. 3. Gelombang cahaya dapat dipantulkan jika mengenai sebuah bidang baik rata ataupun tidak. 4. Gelombang cahaya dapat diteruskan melalui medium, gas, air, ataupun padat. Penerapan gelombang cahaya. 1. Sinar gamma. Sinar gamma banyak dimanfaatkan dalam dunia pengobatan seperti untuk mendiagnosa dan terapi kanker, dan juga membantu perkembangan dalam bidang pengetahuan astronomi dan fisika. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10 pangkat 20 Hz atau Hz dengan panjang gelombang antara 10 pangkat 11 cm sampai 10 pangkat min 8 cm. Yang kedua ada radar. Radar merupakan alat untuk mendeteksi keberadaan atau letak, kecepatan, dan arah benda dari kejauhan. Radar pada umumnya digunakan untuk sistem navigasi dan pemanduan. Selain itu, radar juga menghasilkan radiasi, frekuensi radio, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada sinar X. Sinar X dapat membantu dan mempermudah tenaga medis memeriksa kondisi seseorang tanpa harus membedahnya terlebih dahulu. Sinar X memiliki frekuensi 10 pangkat 16 Hz atau Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Panjang gelombangnya sangat pendek, yaitu 10 pangkat min 9 cm sampai 10 pangkat min 6 cm.